Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua mahasiswa PGMI IAIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah matematika di MI atau di SD. Hari ini kita akan bertemu dengan cepat membahas persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soalnya, harap kita memahami dulu apa itu istilah di dalam persamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah istilah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum diketahui nilai kebenarannya, sedangkan untuk kalimat pernyataan adalah kalimat yang memungkinkan jawaban benar atau salah atau memiliki nilai kebenaran. Kalau tadi kalimat terbuka itu tidak memiliki nilai kebenaran, kalau kalimat pernyataan itu memiliki nilai kebenaran, punya nilai benar atau salah. Contohnya adalah begini, di dalam satu kelas itu kan ada guru dan misalnya ada 25 muridnya, ada 25 murid kayak begitu kan. Kemudian ketika guru itu membuat pernyataan budi murid yang tinggi, kemudian ada anak yang paling pendek di kelas tersebut misalnya itu bilang budi tinggi sekali, itu kan berarti nilai kebenarannya dia kan tidak memiliki nilai kebenaran. Kedua-duanya bilang tinggi tapi nggak jelas apakah setiap anak yang tinggi di kelas tersebut adalah budi, kan tidak. Kalau dia berupa kalimat pernyataan, misalnya kalimatnya begini, Budi anak kelas 6 SD memiliki tinggi 165 cm. Lah, kan jelas. Daripada dia bilang tinggi sekali atau sangat tinggi. Kalau kalimatnya belum ada nilai kepastian benar atau salahnya, itu disebut kalimat terbuka. Kalau sudah pasti benar atau salahnya, masuk ke kalimat pernyataan. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah peubah atau variabel, adalah komponen yang dapat berubah untuk menyatakan hasil dari satu persamaan atau pertidaksamaan. Bisa persamaan atau pertidaksamaan. Kemudian ada juga konstanta yang biasanya bernilai tetap. Untuk PLSV sendiri atau persamaan linear satu variabel itu adalah ini berupa kalimat terbuka yang dinyatakan dengan tanda sama dengan. Bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C, di mana B dan C-nya itu bernilai konstan. X-nya adalah peubah atau variabel. Sedangkan untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu sama dengan AX plus B, tapi tanda sama dengan itu diganti dengan lebih besar, lebih kecil, kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan. Kalau konstanta nilainya selalu tetap. Seperti itu. Oke, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Untuk contoh yang pertama, Anda lihat di contoh soal, saya ambil 1C. 1C dengan soal, ini yang soal matematisnya adalah 2X plus 6 lebih kecil dari 16. Ingat, pada persamaan linear satu variabel atau setiap persamaan linear dengan variabel tertentu itu pertama kali untuk secara konsepnya adalah ketika ruas kiri ditambah, dikurang atau dibagi ataupun dikali, maka ruas kanan pun dikali dengan angka yang sama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencari nilai variabel tertentu, di sini adalah variabel X, maka caranya adalah nilai X-nya ini harus sendirian. Kita lihat tanda yang ada di sebelah kiri dari kurang, tanda kurang dari atau pertidaksamaan ini. Tandanya plus berarti di sini persamaannya tulis dulu
plus 6. Karena tandanya plus, di sini X-nya harus sendirian, min 6. Jika ruas kiri dikurangi 6, maka ruas kanan juga dikurangi 6. Kalau Anda sudah ngajar anak nanti misalnya ngajar les anak SMP ataupun MTS atau SMA atau MA, itu bisa langsung. Tapi kalau anak SD atau MI, Anda harus melakukannya dengan runtut. 2X plus 6 min 6 berarti tinggal 2X lebih kecil dari 10. Karena ini X-nya mau sendirian, masih ada tanda 2. 2X itu sama dengan 2 kali X. Maka supaya dia sendirian harus dibagi dengan angkanya. 2X per 2 lebih kecil karena ini dibagi, berarti 10 per 2. Oke, habis X lebih kecil dari 5. Atau misalnya kalau kita lambangkan dalam bentuk garis bilangan, nilai HP-nya itu X lebih kecil dari 5. Kemudian untuk gambarnya adalah seperti ini, untuk ngecek benar atau enggaknya. 5, ini 5 ke kanan berarti bertambah banyak, karena lebih kecil dia ke kiri. Karena tandanya tidak ada tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, berarti titik bilangannya kosong atau tidak penuh. Kalau misalnya X lebih kecil sama dengan 5, itu kan kayak begini. Gambarnya. Karena tanda sama dengan, tanda lingkarannya di sini penuh. Untuk soal selanjutnya adalah berupa soal cerita. Saya ambil yang nomor 2 ya. Untuk nomor 2 itu kita punya sebuah buku dan sebuah pensil dengan harga 1.750. Berarti biasakan mulai dari SD itu menuliskan apa yang diketahui atau diket dari sebuah soal. Misalnya di situ buku saya berikan lambang X, sedangkan pensil saya lambangkan dengan Y. Dari soal cerita nomor 2 itu didapatkan persamaan karena satu buku dan satu pensil harganya 1.750. Berarti X plus Y 1.750. Ini ya. Kemudian diketahui lagi nilai sebuah buku atau nilai X adalah 1.350. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah berapa harga sebuah pensil. Seperti ini. Ketika kita menjawab, kita masukkan persamaannya terlebih dahulu. Ini misalnya kita kasih lambang persamaan 1 ya. X plus Y kemudian kita tanyakan nilai Y. X-nya digantikan variabel 1.350. Usahakan tanda sama dengannya ini lurus ya. Maka ingat sebelah kiri kalau udah jadi persamaan,
Sebelah kiri, kalau ini tidak ada tanda plus atau minusnya, berarti ini menunjukkan tandanya adalah positif. Karena positif berarti harus dikurangi. Min. Karena sebelah kiri dikurangi dengan 1350, maka sebelah kanan harus dikurangi 1350. Sama ya cara pengerjaannya dengan cara yang pertama, cuma di sini anak diajarkan bagaimana cara untuk mengubah dari satu soal cerita menjadi persamaan matematika. Ini sudah 0, 750 dikurangi 750 dikurangi 350 berarti Rp 400 rupiah. Kemudian anak atau Anda harus meskipun ini sudah dikasih tanda seperti ini sebagai penunjuk bahwa ini penyelesaian persamaannya sudah berakhir, tapi karena tadi soalnya adalah cerita, maka Anda harus ada kesimpulannya. Jadi tanda titik 3, harga pensil adalah Rp 400. Seperti ini. Soal nomor 3. Berarti diketahui ada persegi panjang, berarti ada panjang lambangnya P, lebar lambangnya L. Panjangnya dinyatakan dalam bentuk sebuah persamaan 4x min 3, sedangkan untuk lebarnya adalah 15. Karena persamaan Anda kasih garis kurung supaya tidak mabur persamaannya atau tidak terbang. Kemudian diketahui lagi luasnya tidak boleh lebih dari, berarti lebih kecil sama dengan 195. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X? X-nya ini. Mari kita kerjakan. Jawab. Yang namanya luas persegi panjang, saya tandakan lambang seperti ini, punya rumus panjang dikali lebar. Tadi nilainya lebih kecil sama dengan 195 cm kuadrat. Mari kita masukkan persamaannya. 4x min 3 dikali 15 lebih kecil sama dengan 195 cm-nya. Saya anggap karena ini satuannya sudah sama, tidak perlu. Karena ini satuannya sudah sama, tidak perlu saya ubah ya. Oke, karena ini ada tanda dikali, X-nya harus sendirian, maka kita gunakan dulu. 4x min 3 dikali 15 dibagi sebanyak angkanya. Tandanya karena dikali berarti harus dibagi. Karena di ruas kiri dibagi 15, di ruas kanan juga harus dibagi 15. Sebelah sini habis 4x min 3, 195 dibagi 15 itu dapat 1, 15, 45,
3. Dapat 13. Persamaannya menjadi 4x min 3 lebih kecil dari 13. Karena ini tandanya negatif, dia harus sendirian, berarti menjadi ditambah. Seperti ini ya. Sebelah kiri ditambah, kanan juga ditambah. Tinggal 4x 13 ditambah 3, 16. 4x sama dengan 4 dikali x, berarti untuk supaya x-nya sendirian adalah 4x dibagi 4. 16 kiri dibagi 4, kanan juga dibagi 4. Habis tinggal x. 16 dibagi 4 nilainya adalah 4. Seperti ini. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai PLSV. Semoga cukup memuaskan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.